Halo apa kabar semua, kembali lagi dengan Putra Reza di Project Review. Dan ya, di tangan saya ini adalah Realme 7 Pro, Realme 7 Pro. Handphone yang versi Pro biasanya kan memang lebih bagus harusnya dibanding yang biasa, yaitu di sini konteksnya adalah Realme 7, Realme 7. Tapi apakah memang handphone yang lebih mahal sejuta ini lebih bagus? Kalau dilihat dari tampilan luar, sebenarnya versi biasa sama Pro itu mirip-mirip aja. Materialnya nggak beda, masih polikarbonat dengan finishing ala-ala kaca. Jelek, murahan, nggak juga sih. Apalagi setelah saya nyobain S20 FE, jadi kayak biasa aja. Tapi balik lagi ke preferensi masing-masing. Suka atau nggak, bisa terima atau nggak, ya itu cuma diri sendiri yang bisa nentuin. Tombol power di HP ini ada di sebelah kanan, volume ada di sebelah kiri, dan di bawah itu ada jack audio, speaker, serta port USB-C. Berbeda dengan Realme 7, versi Pro ini menggunakan in-display fingerprint alias sensornya itu di layar, bukan jadi satu dengan tombol power. Soal peletakan seperti ini sebenarnya ada plus dan minusnya. Untuk yang di samping, kayak Realme 7, menurut saya lebih instan, lebih gampang dijangkau dibandingkan yang di layar kalau dalam posisi HP lagi dipegang. Tapi kalau buat orang ya sebagian kecil yang mungkin suka unlock handphone di meja lagi ditaruh kayak gini, jelas yang ada di layar bakal lebih mudah. Jadi ya cocok-cocokan sukanya atau lebih seringnya kayak gimana. Nah, membandingkan kecepatan unlocknya, saya masih pegang yang ada di Realme 7 karena lebih cepat dan jarang sekali gagal. Sedangkan yang ada di Realme 7 Pro, meskipun nggak lambat juga sih dan cukup akurat, tapi dari pengalaman saya, rasio gagal bacanya itu lebih tinggi dibandingkan Realme 7 Pro. Kemudian kita sekarang ke aspek selanjutnya, yang beda antara kedua handphone adalah layarnya. Yang ini cukup banyak sebenarnya bedanya seperti dari ukuran, jenis panel, serta fitur. Realme 7 sedikit lebih besar, tapi versi Pro punya panel Super AMOLED yang lebih oke secara produksi warna. Jadi, bagusan versi Pro ya nggak juga sih, karena Realme 7 punya fitur yang lebih unggul seperti refresh rate 90Hz sehingga lebih kekinian lah buat orang-orang. Pilih yang mana sebenarnya balik lagi ke preferensi masing-masing ya, tapi kalau ditanya saya lebih suka yang mana dan pilih mana, saya masih akan lebih memilih Realme 7 Pro dengan kualitas visualnya. Alasannya sederhana, karena kalau kualitas visual itu bisa dilihat dimanapun selama menggunakan handphone, entah itu di home screen, lagi buka Instagram, Twitter, nonton YouTube, segala macam, kita bisa melihat kualitas visualnya. Sedangkan kalau buat saya, refresh rate itu memang oke, yang tinggi itu oke, enak, smooth gitu ya. Cuma berasanya untuk sementara ini pas lagi scrolling aja. Sedangkan kalau buat game atau aplikasi, belum segitu banyak yang mendukung, jadi masih terbatas sekali. Jadi kalau misalnya tanya, saya pilih yang mana, untuk sekarang masih dari kualitas visual, tapi mungkin kalau nanti ekosistemnya sudah bergeser, dukungannya semakin banyak, bisa jadi ya dukungan dari refresh rate yang lebih tinggi akan jadi pilihan yang lebih baik. Terus sekarang masuk ke soal specs dan performa. Chipset yang dipakai oleh Realme 7 Pro ini familiar, yaitu Snapdragon 720G dengan RAM 8GB serta penyimpanan 128, lengkap sama slot microSD yang mekanismenya adalah triple slot. Jadi bisa pakai 2 nano SIM dan 1 microSD. Dari pemakaian ya bagus-bagus aja sih, saya belum pernah yang namanya nyobain HP Android Snapdragon 720G tapi nggak memuaskan. Jadi ya bukan kejutan, ini sama-sama aja seperti handphone lain dengan Snapdragon 720G yang udah pernah saya coba sebelumnya. Pemakaian hariannya oke banget, main game juga ya bisa. Bisa dalam arti kata, selama bukan dalam setting yang super maksimal. Selama ekspektasi yang gak ketinggian, saya yakin orang gak bakal ngeluh sama HP ini. Dari segi baterai, Realme 7 Pro juga sebenarnya ya punya kapasitas yang nggak besar-besar banget, nggak sampai 5000 mAh, tapi ternyata daya tahannya, screen on time yang saya dapatkan itu tergolong impresif sekali. Nilai tambah lainnya, HP ini juga sudah dilengkapi dengan Super Dark Charging, atau kalau di sebelah yang warna hijau itu namanya Super VOOC 65 watt. Jadi kita bisa mengisi handphone ini dengan sangat cepat. Kalau dari percobaan saya dari
3% ke 100% itu butuh sekitar 40 menitan. Jadi lumayan oke sekali ya, cepat untuk mengisi daya. Jadi misalnya kau bangun tidur lupa ngecharge ya malamnya, itu tinggal udah ditaruh di casan, pakai makan, mandi, segala macam, balik-balik udah penuh lagi. Jadi 65 watt di Realme 7 Pro memang lebih oke dibandingkan 30 watt yang ada di Realme 7 aja. Dan terakhir untuk soal kamera, di belakang ini ada 64 megapiksel IMX682 itu jadi andalan dan ditemani lensa ultra wide, portrait, dan makro. Lalu kalau untuk di depan itu hanya ada satu aja dengan 32 megapiksel. Dari percobaan foto-foto, hasil yang bisa didapatkan lewat Realme 7 Pro ternyata sebenarnya udah memuaskan. Detailnya oke, dynamic range juga cukup, warnanya juga mayoritas ya oke, seperti langit ya, nggak kelewat biru. Cuma kalau ketemu warna hijau, algoritmanya ini over sih menurut saya, jadi hijau banget. Oversaturate lah simpelnya. Lalu sepertinya tadi mungkin udah lihat dari soal spesifikasi, HP ini kan tidak punya lensa telefoto, tapi ada opsi untuk zoom 2x dan 5x. Hasilnya kayak gimana? Ya sebenarnya standar zoom digital, bukan yang tajam gitu, tapi masih bisa dipakai. Sedangkan untuk kondisi low light, ternyata detailnya ini masih ada loh selama tidak dalam keadaan yang benar-benar gelap. Night mode-nya juga cukup menolong, hasilnya oke dan nggak lebay. Pilihan filter night mode-nya juga masih ada, kayak yang bisa dilihat sekarang dan bisa dipakai kalau mau. Ya, kalau mau. Terus gimana kalau dibandingin dengan fotonya Realme 7? Nah ini tuh agak aneh sih sebenarnya. Kadang hasilnya lebih enak dilihat dari yang versi Pro, tapi nggak sedikit juga yang Realme 7 justru terlihat lebih baik. Jadi lebih baik yang mana, lebih bagus yang mana? Silahkan pilih sendiri dari perbandingan berikut ini.
sekarang ini udah pindah ke kamera depannya Realme 7 Pro. Kondisi malam hari untuk merekam video. Untuk malam hari sebenarnya ini terang sih tempatnya, jadi sangat mendukung cahayanya untuk bikin video karena wow terang sekali. Tapi coba saya bawa ke tempat yang lebih gelap. Kita coba ke tempat yang lebih gelap, dan ini nggak ada fitur steady ya sebenarnya di kamera depan, tapi kayaknya ada sedikit stabilizer dari Realme, dari software-nya. Jadi bisa kamu lihat ya gimana efeknya. Nah ini agak gelap. Dan kita bawa ke terang lagi. Ya, ini dia. Jadi gimana hasil perekaman video Realme 7 Pro? Tulis pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Kesimpulannya, apakah Realme 7 Pro lebih bagus dari yang tidak Pro? Ya normalnya sih sebenarnya yang lebih mahal memang harusnya sih lebih bagus. Tapi kalau untuk kedua produk ini, kalau dibilang satu lebih bagus absolut dari yang satu lagi sebenarnya nggak bisa, karena memang tampak mengisi segmennya masing-masing. Kenapa saya bilang masing-masing? Karena fitur yang dibawa oleh handphone ini tuh kayak cocok-cocokan. Kenapa saya bilang cocok-cocokan? Kayak misalnya di layar tadi ya, ukurannya udah bisa lihat beda, tapi membawa teknologi yang juga nggak sama. Realme 7 mungkin dia panelnya masih IPS, tapi sudah punya refresh rate yang lebih tinggi. Sedangkan Realme 7 Pro Super AMOLED tapi refresh rate-nya masih 60 Hz. Jadi ya, kamu mau pilih refresh rate atau Super AMOLED, itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Terus dari hasil kamera juga tadi udah lihat ya, cocok-cocokan lebih suka yang mana, lalu dari segi apa lagi. Baterai juga bisa karena satu punya kapasitas yang lebih besar, tapi satu lagi mungkin sedikit lebih kecil, cuma didukung dengan charging yang lebih cepat. Tapi kalau ngomongin soal handphonenya sendiri, si Realme 7 Pro menurut saya ini adalah handphone yang bagus. Dengan harganya yang ya mungkin sebagian orang ya, apalagi setelah ada yang itu ya, yang sangat the king of mending, itu yang benar-benar king of mending kan semua jadi kayak overpriced ya. Tapi sebenarnya ini adalah handphone yang menarik sekali untuk dicoba kalau kamu masuk ke dalam target marketnya. Kalau kamu ngerasa cocok dengan handphone ini, tapi apakah kamu cocok atau tidak itu kembali lagi ke diri sendiri ya. Kira-kira handphone ini cocok atau enggak bisa kamu yang kira-kira sendiri, bukan saya yang menentukan, karena kamu yang akan beli, kamu yang menentukan. Jadi semoga video ini ngebantu untuk jadi referensi, dan buat yang ingin baca-baca lebih lengkapnya atau mungkin mau langsung beli, cek aja link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Sekian dulu untuk video kali ini, terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putri Reza pamit, jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.